warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama selaku hamba Allah yang baik, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama karunia nikmat yang umur yang panjang, karunia kesehatan, wabil khusus adalah karunia dinul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita senantiasa tertahankan dengan kita sampai akhir kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman nanti. Salam serta salam semoga tercurah kepada kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat memiliki beliau dalam keadaan bersama, dan mudah-mudahan Tuhan akan selalu bersaat beliau pada keadaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu kemarin, bulan kemarin adalah merupakan bulan bagi Allah, yaitu
Tentu harus banyak kriteria yang harus kita penuhi untuk memasuki daripada alam surga itu. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang bertakwa, siapa yang menjalankan perintahnya dan menjaga larangannya, maka niscaya Allah akan memberikan tempat kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga Firdaus. Oleh itu, kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kesempatan ini hati ingin menyampaikan salah satu hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang tempat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun golongan yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, mereka yang akan masuk atau dirindukan oleh surga adalah yang pertama, golongan manusia yang senantiasa membasahi lisannya dengan berbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dalam ini sama dengan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, baginda Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, "Nawwiru fi buyutikum wa qira'atul Quran was shalah." Hiasilah rumahmu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat di dalamnya. Tentu di sini adalah setiap ada kesempatan kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah kita, yaitu sholat-sholat duha misalnya, tahajud, istikharah, maupun sholat-sholat sunat lainnya. Kemudian yang kedua, dari golongan manusia ataupun orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah golongan orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan. Luar biasa dahsyatnya yang diberikan oleh orang-orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Jangankan manusia, hewan ataupun binatang yang sedang lapar, jikalau kita berikan makanan, dia akan merasa senang, apalagi manusia. Olehnya itu kita tidak boleh pelit dengan harta yang kita miliki, karena selama ini harta ataupun rezeki yang kita miliki yang Allah titipkan kepada kita, ada bagian tertentu dari orang-orang yang berhak menerimanya. Berbahagialah orang yang senantiasa memberikan bagian daripada harta yang ia miliki untuk orang-orang yang membutuhkannya, sehingga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan, maka dia termasuk golongan orang yang termasuk surga dari bukan orang tersebut. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini kaum muslimin, insyaallah. Jadi harta atau uang yang kita keluarkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerima ataupun orang-orang yang membutuhkan, bukannya dia berkurang, akan tetapi Allah akan melimpahkan dengan yang lebih banyak dengan berlipat ganda adanya. Dan pahalanya pula dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yu'akhidhu man yasha. Allah tidak pernah menjauhi janjinya. Allah senantiasa melipati janjinya. Kemudian yang ketiga, siapa yang dirindukan oleh surga kata baginda Rasulullah SAW, yaitu golongan manusia yang senantiasa melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam bulan puasa itu ada satu bulan, bahkan ada satu malam yang istimewa, yang siapa yang beribadah kepadanya, siapa yang beribadah pada malam itu, siapa yang bersedekah pada malam itu, siapa yang membaca Al-Quran pada malam itu, dia seakan-akan beribadah bulan lebih seribu bulan lamanya, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan satu malam yaitu malam kemuliaan. Wa ma malam Lailatul Qadar. Dan tahukah apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini tidak pernah diberikan oleh Nabi yang baru selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kaum muslimin kita mendapatkan malam itu. Siapa yang pernah beribadah
siapa yang pernah berselawat pada malam itu, siapa yang pernah bersedekah pada malam itu, siapa yang pernah menyampaikan salawat atas Nabi pada malam itu, maka dia akan beribadah dan berselawat pada Nabi 1000 bulan lamanya, atau kurang lebih 82 atau 83 tahun lamanya. Mudah-mudahan maksudnya kita perhatikan malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan yang akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, golongan manusia yang digunakan ke surga adalah golongan manusia yang selalu pandai menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Olehnya itu, undang-undang kita yang telah mengatur tentang itu negara kita, siapa yang bekerja ataupun menyatakan kebencian terhadap seseorang ataupun sekelompok, maka dia akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Dan Islam juga agama kita sangat melarang untuk bekerja ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak benar, apalagi di media massa, baik di media cetak maupun elektronik. Oleh itu, kalau kita mau bertutur kata, mau berhujat dalam satu media, tulisan software, maka kita senantiasa untuk memikirkan apakah ini punya dampak atau tidak, baik terhadap diri kita ataupun kepada orang lain. Karena bidang itu bisa betul kecilnya, akan tetapi kalau salah penggunaan akan berdampak fatal dan bisa kita hancur ataupun bisa merugikan kita. Olehnya itu, tidak perlu kita menyimpulkan sesuatu yang tidak tahu sudah tahu asal-usulnya. Tidak perlu kita berbicara kalau kita tidak tahu asal-usulnya. Tidak perlu kita menyimpulkan sesuatu yang tidak tahu, tidak paham dan mengerti adanya. Marilah kita menjaga lisan kita agar senantiasa tidak mengucap hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pentingnya sebagai kaum muslim di dalam merayakan daripada Maulid itu, marilah kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Marilah kita mencintai semua apa yang dibawa oleh beliau, baik itu turun katanya, perilakunya, keilarannya. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena beliau berpesan, dia meninggalkan dua usaha yang apabila kita bergerak itu di balik duanya akan kita selamat selama-lamanya, baik dalam dunia maupun selamat di akhirat nanti, yaitu pusaka Al-Quran maupun Al-Hadis. Demikianlah betul berwajib dan saja. Mudah-mudahan dalam manfaatnya. Sekali lagi kita ingin berpesan kepada anak-anakku yang sudah menempuh pendidikan, berbanyaklah melaksanakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah membaca Al-Quran, berbanyaklah menghias diri bersalawat kepada Nabi, berbanyaklah membaca Al-Quran, berbanyaklah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Karena itulah kita mendapatkan pundi-pundi amal dan kita akan mendapatkan posisi derajat yang paling takwa atau derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dalam manfaatnya. Semoga kita senantiasa berselawat kepada Nabi Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan sifat beliau dan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi'amri qadar fi nafsi wa sanna bi malaikati musabihan bi kursi wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر